ikatkan hubungan sosial di dalam masa depan, takwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat, siksa kesehatan, mencegah penyakit datang, sesuai kemampuan, ada sehat jiwa kuat, sambut masa yang akan datang, mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Masa tua bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya muda bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat, kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan, ada sehat jiwa kuat, sambut masa yang datang, mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Ya, terima kasih ya Bunda yang sudah menyanyikan lagu Mars Lansia. Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan oleh Direktur RSIA Bunda Alia Depok, yaitu Dr. Siti Hodijah. Kepada Dr. Siti Hodijah, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pada peserta webinar pagi ini. Senang saya lihatnya Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu semangat. Buat dapat contoh buat saya nanti ke depan, lihat ibu-ibu dan bapak-bapak semangat ikut dalam acara pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul secara virtual di acara webinar pagi ini. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita diberikan nikmat sehat dan dapat mengikuti acara pagi ini. Kalau lihat tadi saya mendengarkan Mars Lansia, kayaknya senang banget ya lihat ininya, harapan kita ke depan satwa masa bahagia. Bagaimana caranya kita dalam usia lanjut tapi tetap bisa bahagia, tentunya dengan dukungan dari keluarga. Saya ucapkan
terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar pagi ini yang tentunya ini berkat dukungan dari organisasi lansia dan peduli lansia yang bisa mengikutsertakan anggotanya dalam acara pagi ini. Kita berbagi ilmu pagi ini dengan topik lansia dengan komorbid tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Saya selaku Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak RSCA Bunda Alia ingin berbagi ilmu melalui Dokter Robi, tentunya bukan saya yang pribadi yang memberikan, nanti dokter ada ahlinya, yaitu dari Dokter Robi Kurniawan, spesialis penyakit dalam, selaku dokter penyakit dalam yang ada di RSCA Bunda Alia. Tahun ini merupakan kita Januari nanti akan ulang tahun yang ketiga. Alhamdulillah bisa memberikan layanan untuk warga Depok, walaupun misalnya masih dalam khusus ibu dan anak, tapi kita tetap concern di layanan kesehatan untuk warga Depok. Salah satunya lansia ini. Salah satu yang topik yang akan diberikan hari ini terkait dengan pandemi COVID. Mudah-mudahan kita bisa melewati cobaan atau pandemi COVID ini dengan sehat, sehingga bisa melewati masa-masa ini dengan tabah dan tawakal. RSCA Bunda Alia saat ini memberikan layanan bertempat di Jalan Kartini. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah ada yang pernah mampir atau berkunjung ke kami, tepatnya di depan stasiun Depok Lama. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut serta dalam acara pagi ini. Tak lupa kami ucapkan kepada Dr. Robi Kurniawan, spesialis penyakit dalam, sebagai narasumber pagi ini yang mau berbagi ilmunya untuk kita semua, dan kepada para peserta webinar pagi ini mudah-mudahan dapat mengambil sharing ilmu ini dan bisa mensosialisasikan atau menularkan keilmuannya kepada teman-teman, anak-anak ataupun yang dan sekitarnya, sehingga bisa menghadapi masa tua ini dengan bahagia. Kita ingin pada masa tua ini tetap dengan kondisi sehat, ya diberikan umur panjang dengan sehat dan tetap bisa beribadah ya. Tentunya itu harapan kita semua. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada organisasi lansia dan peduli lansia yang di banyak kali ya, kalau di Kota Depok ini mungkin karena Kota Depok sebagai kota yang ramah lansia, saya ikut senang ternyata banyak organisasi yang terlibat dalam organisasi lansia atau yang peduli lansia, sehingga menjadi lansia pada usia kita nanti lanjut usia itu sudah dengan kondisi aman dan nyaman berada di Kota Depok, karena banyak yang peduli. Tidak sedikit lansia yang sebenarnya mereka sakit bukan karena secara kesehatan, secara fisik, lebih ke arah psikis ya. Karena itu tadi tidak banyak yang peduli dengan kondisinya. Saya kira dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya, bisa ambil ilmunya dari Dr. Robi. Mungkin nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya tidak terjawab secara langsung, bisa nanti melalui
chat room, itu bisa nanti dijawab melalui email ataupun chat WA. Sekali lagi terima kasih atas kepesertaannya dalam acara pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan sehat sehingga bisa berproduksi ya, bisa untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Siti Khadijah yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pergeri Depok dengan Dr. Fahru Rozi. Kepada Dr. Fahru Rozi kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pertama adalah Ibu Direktur Rumah Sakit RSIA Bunda Aliyah, yaitu Bu Dr. Siti Khadijah. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Robi Kurniawan SPPD. Kemudian yang saya hormati para organisasi lansia di Kota Depok, yaitu diantaranya LLI, Lembaga Lansia Kota Depok, ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Sumadi. Namun beliau izin berhalangan karena beliau di luar kota. Mungkin ada yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Kerta Berdatama Mami Ayu. Saya nggak mau namanya karena yang terkenal Mami Ayu, ya semua kenal pasti Mami Ayu. Yang ketiga yang saya hormati Ketua Persadia Depok Dr. Haji Agus Kushartoro SPPD KKV atau yang mewakili. Yang keempat saya hormati Ketua Perwatusi Depok Ibu Yulia, kemudian Ketua Alzi Ibu Dunanti Sianipar, alhamdulillah hadir saya lihat. Ketua yang saya hormati Ketua GOW Ibu Hajah Asri Mulyanita, kemudian yang saya hormati Ketua Wirawati Catur Panca Hajah Ayang Maharani, Ayang nih sehat selalu Ayang. Yang saya hormati Komunitas Peduli Kanker Ibu Endang Suteki SKM. Kemudian yang saya hormati Ketua Posbindu Lansia Dahlia Senjalimo Ibu Ratna Hapsari, alhamdulillah Ibu Ratna juga hadir tadi saya lihat. Kemudian yang saya hormati Komunitas Lansia Graseka Cinere Ibu Cipta ya. Kemudian Ketua Lansia Pergeri Depok Bapak Haji Sujadi, beserta Bapak Ibu sekalian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya. Pertama, kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa hadir pada seminar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Direktur Rumah Sakit Bunda Aliyah karena atas kerjasamanya dengan Pergeri dan beberapa organisasi lansia Kota Depok sehingga acara pagi hari ini bisa terlaksana. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini dalam rangka edukasi kepada masyarakat khususnya para lansia di Kota Depok. Kita berharap mudah-mudahan di berikutnya Bunda Aliyah masih membuka pintu selebar-lebarnya, tangan terbuka untuk bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi di masa akan datang. Dan juga pada Dr. Robi kami mengucapkan terima kasih sebagai narasumber pada pagi hari ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dengan tema lansia dengan penyakit komorbid tetap sehat di masa pandemi ini saya rasa ini topik yang cukup menarik, menambah wawasan kita karena memang sekarang kita sudah kurang lebih 8 bulan kita menghadapi pandemi ini ya, dan ya diantaranya banyak dari masyarakat, termasuk juga sejauh saya dokter itu sudah 180 orang yang meninggal. Kalau yang terpapar positif sudah mungkin ribuan, belum masuk tenaga kesehatan lain, perawat ya juga banyak. Jadi ini adalah nyata ya, tidak main-main ya, dan bisa kepada siapapun bisa terpapar.
baik pejabat maupun orang biasa ya, maupun tokoh-tokoh ya, bisa ya, dokter aja yang mengerti juga bisa. Jadi untuk itu kita tetap harus mawas diri, menjaga. Kalau saya dengan bukan 3M. Kalau 3M semua udah tahu ya, cuma tahu saja. Tapi saya dengan slogannya 3D. Disiplin memakai masker, disiplin mencuci tangan, dan disiplin menjaga jarak. Ya, kalau cuma M aja cuma mengetahui saja, tapi kalau disiplin kita tetap harus pakai dimanapun berada. Ya, itu tetap jaga jarak. Ya, disiplin kita mencuci tangan. Ya, nah, jadi ini harus kita lakukan dalam rangka kita tetap sehat, mencegah kita tidak terpapar dengan COVID ini. Ya, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kita terhindar ya dari pandemi ini ya, pada kita semua, agar para lansia semua tetap sehat. Ya. Kemudian terakhir saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga Rumah Sakit RSIA Bunda Haliah yang berulang tahun. Mudah-mudahan tetap Rumah Sakit RSIA Bunda Haliah tetap bisa berkontribusi untuk khususnya pelayanan kesehatan di Kota Depok, khususnya masyarakat Kota Depok. Terakhir saya minta kita ini dulu, yel-yel dulu ya. Mau dibuka suaranya? Saya bilang lansia sehat, yes ya. Lansia memble, no way. Oke. Semua semangat. Buka dulu ya, buka dulu. Nanti dimatiin lagi. Lah. Ayo lansia sehat. Yes. Yes ya. Lansia memble. No way. Oke. Yang serentak. Ya, ulang sekali lagi. Lansia sehat. Yes. Lansia memble. No way. Ya, baik. Terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan materi yang baik ini mudah-mudahan kita dapat pelajaran. Nanti mohon menyimak karena terakhir juga nanti bagi yang bertanya juga ada dopresnya ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Rumah Sakit Bunda Haliah dan Dr. Robi. Mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat dari acara kegiatan pagi hari ini. Demikian saya tutup dengan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Fahrul Razi. Oh, ada yel-yelnya ya, semangat. Baik. Kalau Ya. gitu masih dibuka mikrofonnya, boleh sekali lagi? Ya, silakan Bu. Iya. Lansia sehat. Yes. Memble. No way. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke inti dari acara kali ini, yaitu presentasi materi oleh Dr. Robi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV dari Dr. Robi. Ya. Dr. Robi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Beliau pendidikannya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tahun 2008, kemudian residen penyakit dalam RSUD Dr. Muwardi Universitas 11 Maret pada tahun 2019. Dan ini adalah pelatihan dan seminar yang telah beliau ikuti. Kemudian lanjut. Ini ada beberapa penelitian yang telah diikuti oleh beliau. Kita persingkat ya Bapak Ibu, kita langsung saja. Dan kemudian sekarang beliau praktik di RSUD Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Oh, itu sudah kemarin 2019 sampai 2020, dan sekarang beliau praktik di RSIA Bunda Haliah Depok dan RSU Citra Medika Depok. Oh, baik. Nah, untuk di Bunda Haliah sendiri, untuk Dr. Robi itu jadwal prakteknya hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Ya. Oke, baik, langsung kita berikan waktu kepada Dr. Robi untuk mempresentasikan materinya. Silahkan Dr. Robi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih
telah menyediakan waktu kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan sedikit sharing pengetahuan yang saya miliki selama pendidikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Udah mulai materi. Oke. Nih. Adapun nanti yang akan saya sampaikan slide dan materinya ini tidak saya buat sendiri, tapi saya ambil dari beberapa sumber. Mungkin di sesi-sesi nanti akan ada banyak pertanyaan ya, tanya jawab, karena tidak mungkin satu materi geriatri begitu luas, jadi tidak mungkin bisa dibahas secara satu persatu. Sebentar kita menunggu slide-nya. Oh, belum. Udah. Ini share. Di sini. Suaranya ada. Begini. Belum. Oh, di sini. Sekarang lah. Ini di sini. Bagian saya tinggal. Gitu. Oke, tema yang pagi hari ini saya ambil adalah lansia dengan komorbid tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan lansia-lansia kita di Depok bisa bisa mengalami kondisi yang sehat, bisa seperti digambar, walaupun tidak harus ya. Tetap sehat. Ya, ya. Itu judulnya tuh. Slide-nya sebentar. Oke, perlu diketahui secara karakteristik dari geriatri atau pasien lansia. Yang pertama pasti ya di atas usia 60. Kalau di Eropa atau di Amerika mungkin mengadop atau mengambil usia di atas 65. Tapi untuk di Indonesia atau Asia rata-rata mengambil di atas 60. Ya, pasien di atas 60 tahun dengan penyakit kita masukkan ke dalam poligeriatri. Yang menjadi masalah ya. Nah, yang pasti pasien-pasien geriatri atau pasien lansia itu multipatologi. Apa itu multipatologi? Jadi biasanya memiliki 2 atau lebih penyakit yang diderita, entah itu osteoartritis, entah itu penyakit ginjal, entah itu penyakit jantung. Jadi minimal 2. Jadi mendingan ada 2 penyakit yang diderita oleh si pasien tersebut. Maaf, ini masih. Oke. Kemudian apa yang menarik dari lansia tersebut? Yang pertama, tampilan klinisnya tidak khas. Jadi pasien-pasien pengalaman saya pribadi pada saat pasien datang ke rumah sakit, datang dengan keluhan tidak mau makan. Nah, ibu saya tidak mau makan nih, udah 3 hari diam aja di rumah, duduk-duduk aja atau tidur aja. Mungkin nggak nafsu makan, tidak. Jadi pasien-pasien geriatri itu memang hanya bisa mengeluhannya adalah lebih banyak diam dan tidak mau makan. Tapi sebetulnya setelah kita telaah atau mencari faktor pencetusnya, lebih banyak ada penyakit yang memang sedang diderita. Entah dia terinfeksi, entah dia memang ada fraktur atau jatuh, entah dia memang ada gangguan psikis, dan lain-lain. Yang pasti, kadang-kadang pasien-pasien yang ke rumah sakit juga mengalami polifarmasi. Apa itu? Polifarmasi adalah begitu banyak obat yang dikasih oleh si pasien. Karena manajemen dari geriatri sendiri itu memang berbeda, khusus. Pasien datang ke dokter umum atau pasien datang ke ke pusat kesehatan lainnya, mendapat obat 1, kemudian pindah ke dokter yang lainnya, dapat tambahan obat 2, pindah lagi sampai ke 10 tempat mendapat 10 obat. Apakah perlu seperti itu? Ternyata memang geriatri tidak perlu, karena memang secara mungkin saya buka aja.
Mungkin secara fisiologisnya pada saat dia sudah mulai usia lansia, fungsi-fungsi dari organnya sudah mulai menurun. Jadi keluhan dari ujung rambut, ujung kaki pasti akan ada. Kemudian juga pasien geriatri juga memiliki kekhasan adalah gangguan nutrisi. Entah rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit mengalami gangguan nutrisi seperti malnutrisi, pasiennya kurus, otot-ototnya sudah mulai kecil, kemudian dia sudah mulai tidak bisa berjalan, kemudian butuh kursi roda, seperti itu. Slide. Oke, sebentar. Masalah yang terjadi bagi apa saja yang menjadi masalah bagi lansia? Yang pertama jasmani tadi ya, mulai dari ujung rambut, ujung kaki, semua organ sudah mengalami fungsi penurunan. Kemudian juga kita harus menilai kesehatan mental. Apakah mental dari atau psikis dari lansia tersebut memang sehat atau tidak? Beberapa pasien yang sudah purna pensiun yang tadinya memiliki power dalam arti jabatan yang tinggi, kemudian punya banyak anak buah, tiba-tiba harus berhenti atau pensiun dan harus dirumahkan. Nah, kadang-kadang hal itu menjadi masalah bagi lansia tersebut. Tidak bisa menerima secara langsung, kemudian mengalami depresi, tidak punya teman-teman yang sehari-hari bisa diajak ngobrol. Kemudian ada lagi sosial dan lingkungan. Jadi dukungan dari keluarga atau lingkungan perlu untuk menjaga kesehatan dari psikis dan mental si pasien. Ada istilah namanya saya ambil dari kutipan dari buku Budi Darmo, Prof. Budi Darmo. Jadi pasien-pasien di rumah atau lansia ternyata mengalami mistreatment atau terapi karena dia sudah tua atau sudah dianggap tidak mampu lagi, seakan-akan bahkan di segala sesuatunya dilayani, makan diambilkan, minum diambilkan, bahkan untuk mandi saja dibantu atau dilayani. Sebetulnya seperti itu salah. Jadi sedapat mungkin lansia-lansia harus bisa bergerak aktif. Ya, kami punya scoring namanya ADL, Activity Daily Life. Makan, minum, mandi semua bisa dilakukan sendiri. Itulah yang menjadi acuan atau tujuan dari lansia tersebut. Jadi tidak harus, bahkan tidak boleh selalu dilayani kalau memang tidak tergantung atau mengalami kesulitan. Ini beberapa kondisi yang saya ambil yang sering terjadi di temuan-temuan di rumah sakit, yaitu dekubitus. Bagaimana bisa terjadi dekubitus? Yang pertama, ini ada luka ya di bokong. Hal ini terjadi karena pasien tirah baring terlalu lama. Tirah baring terlalu lama, kenapa? Karena mungkin pasien punya penyakit stroke, atau pasien punya penyakit jantung, pasien punya gangguan ekstremitas atau kaki-kakinya sudah mulai sakit, osteoartritis dan lain-lain, hanya bisa berbaring yang terlalu lama tanpa diperhatikan oleh keluarganya, yang harusnya miring kanan, miring kiri tidak dibantu sehingga terjadi luka. Luka tersebut dibiarkan terus-menerus menjadi infeksi. Infeksi dibiarkan terus-menerus menjadi sepsis dan berlanjut. Kemudian ada lagi jatuh atau instable. Jadi lansia sering sekali jatuh. Kenapa jatuh? Harus dievaluasi apakah penyebab jatuhnya karena memang atau yang lainnya. Tidak bisa kita bilang, oh, Bapak Ibu kemarin jatuh, oh pasti karena lantainya licin, belum tentu. Dia harus evaluasi apakah indera-inderanya cukup baik untuk bisa berjalan dengan baik, matanya yang sudah mulai kabur, kemudian alat keseimbangan dari telinga ataupun gangguan keseimbangan sudah mulai terganggu. Terus kaki-kakinya, biasanya pasien-pasien dengan osteoartritis, yang kakinya pincang atau gangguan berjalan, kemudian terpleset itu sering sekali mengalami jatuh. Kemudian ada lagi masalah yang paling sering adalah malnutrisi. Pasien datang dengan kondisi
ototnya sudah mulai tidak ada, atau istilahnya tinggal tulang dan kulit lah. Ada beberapa yang bilang, kenapa? Beberapa pasien mengatakan, ini ibu atau bapak saya makannya cuma sedikit-sedikit. Ada juga yang makannya banyak kok, tambah kurus ya dok ya. Ingat, makan itu bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Kalau makronutrien dan mikronutrien yang terpenuhi, kemudian secara asupannya dan angka kuantitasnya terpenuhi, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Ada juga pasien yang mengalami kegemukan pada usia lanjut, tapi sebetulnya ototnya mengecil. Ada nama istilahnya obesity sarcopenia, atau kita bisa lihat dia gemuknya lemak, tapi sebetulnya otot-ototnya sudah mulai menurun. Ada lagi yang lansia yang mengalami depresi. Kenapa? Ya seperti itu. Harus kita evaluasi apakah lansia tersebut mengalami gangguan. Salah satunya permasalahan yang sebelumnya ditinggal pasangannya, ditinggal anaknya, ditempatkan di panti jompo yang sebetulnya dia tidak mau, merasa terbuang, atau punya masalah psikis yang lainnya. Itu harus kita cari tahu penyebab dan segera atasi. Karena kalau dibiarkan berlanjut-lanjut, pasien-pasien tersebut akan mengalami komplikasi-komplikasi baik secara fisik dan psikis. Mulai dari depresi, simpel saja, mulai dari depresi bisa jadi malnutrisi karena dia tidak mau makan. Ada lagi demensia. Demensia ada kita beberapa macam ya, salah satunya Alzheimer. Ini yang paling sering. Kok lupa kacamata, padahal kacamata ada di kantong sendiri. Gitu. Demensia kalau kita bisa bilang istilah awamnya mungkin pikun ya. Pikun, mulai dari dia mengingat hal-hal yang secara global, kemudian hal-hal kecil, bahkan kalau misalnya tingkatnya sampai parah, sudah mulai terjadi gangguan kognitif atau gangguan kemampuan berpikir. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada pasien-pasien atau lansia? Salah satunya kalau kita bahas secara per organ, yang pertama itu paru-paru. Kenapa? Paru-paru sudah mulai ada kekakuan, ya, iga-iganya sudah mulai kaku, otot-otot pernafasannya sudah mulai menurun, ditambah lagi dengan otot-otot yang pasien mengalami malnutrisi, kemudian daya pegas atau elastisitas paru-paru juga sudah mulai menurun, kemudian ada namanya refleks batuk. Jadi jangan harap pasien lansia atau pasien orang tua datang dengan batuk-batuk yang hebat. Kadang-kadang refleks batuknya pun sudah mulai menurun. Dia pasien tersebut lebih sering untuk terjadi angka kejadian tersedak. Nah, tersedak pada saat makan dan minum kadang-kadang berbahaya. Kalau dia menutupi jalan nafas bisa terjadi kegawatan atau mungkin kematian mendadak. Dari segi jantung dan pembuluh darah menjadi kaku, kemudian muncullah hipertensi yang kita namakan hipertensi isolated hipertensi atau hipertensi yang khusus kok angka sistolnya tinggi sekali, tapi angka diastolnya tidak terlalu tinggi. Atau kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kok tensi saya di atasnya tinggi sekali, 180, tapi pernya kok 100 ya dok? Iya, karena inilah jawabannya. Kenapa? Karena pembuluh-pembuluh darahnya sudah mulai kaku pada usia di atas 60. Begitu juga dengan ginjal fungsinya. Ada jurnal yang mengatakan setelah di atas umur 30 tahun, fungsi ginjal akan menurun 1% setiap tahunnya. Bayangkan kalau dia berumur sekitar 70, berarti ketambahan sekitar 40% dari kapasitas awalnya. Kemudian ada tulang, sendi, dan otot. Ini yang paling sering. Massa otot yang mengecil, tulang-tulang menjadi keropos, terlebih lagi pada kasus-kasus lansia yang wanita ya, karena sudah terjadi post menopause,
Kemudian ada juga kejadian namanya osteoartritis, di mana tulang persendian sudah mulai mengalami gangguan. Saluran pencernaan juga begitu, di mana produksi air liur sudah mulai turun. Kok tenggorokan sering kering ya dok ya? Kemudian indera makan terasa hambar. Nah itu jawabannya kenapa? Karena produksi air liur mulai menurun, kemudian pengecapan atau indera-indera atau reseptor ya kami bilangnya itu sudah mulai juga menurun. Nah, ada lagi untuk kemih dan saluran kemih khusus bagi pria, kadang kelenjar prostatnya sudah mulai membesar. Pada saat dia sudah mulai membesar biasanya paling sering di atas 65, puncaknya di atas 80 ya. Dok, saya kencingnya atau pipisnya kok tersendat-sendat, bentar-bentar kencing, tidak bisa menahan kencing. Kemudian kalau saat mau pipis saya harus mengedan. Hati-hati, jangan-jangan sudah mulai terjadi pembesaran dari kelenjar prostat. Harus segera diatasi atau diobati, karena terlalu sering mengedan nanti bisa saja menimbulkan komplikasi namanya hernia atau turun berok. Susunan saraf pusat atau saraf ya, ini sudah mulai terjadi pengerasan di otak. Nah, inilah angka kejadian demensia, di mana saraf-saraf atau neuron-neuron di otak sudah mulai mengalami gangguan, terjadilah demensia. Ini saya mau jelaskan beberapa penyakit penyerta atau komorbid pada lansia yang paling banyak. Ya, manusia terlahir dengan sehat walafiat, kecuali dengan penyakit kongenital ya, yang bawaan lahir. Manusia terlahir sehat, kemudian timbullah beberapa penyakit atau timbul kesakitan. Kenapa? Karena mayoritas gaya hidup manusia sudah mulai berubah. Dari yang dulunya aktif, bekerja, jalan kaki, menggunakan otot-otot, sekarang sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Pasien yang tadinya harus bekerja dengan otot, hanya bekerja di depan meja, kemudian makan minum berlebihan, kemudian gaya hidup merokok, alkohol, sampai tidak pernah olahraga, hanya menonton TV, itu yang menjadikan faktor risiko berbagai macam penyakit metabolik secara khusus. Apa saja? Salah satunya yang pertama itu diabetes mellitus atau kencing manis. Dok, saya kok banyak makan, banyak minum, banyak pipis. Nah, 3 hal itu sebetulnya tanda-tanda yang paling khas untuk kencing manis, tapi tidak semuanya kita temukan pada semua pasien. Yang paling sering juga, ada juga pasien yang datang, dok, saya nggak banyak makan tapi banyak minum, kencingnya juga lumayan banyak, tapi kok ada kesemutan. Nah, ada juga gejala khas yang tidak gejala lain yang tidak begitu khas, seperti kesemutan, terus luka yang tidak cepat sembuh, kemudian cepat lelah, sering mengantuk. Gejala tersebut memang dipercaya atau menjadi kekhasan untuk kencing manis. Apa saja bahaya dan komplikasi dari kencing manis? Mungkin bapak-bapak atau ibu sudah punya pengalaman atau wawasan yang pasti, kalau punya luka sulit sembuh. Terus tinggal tunggu, kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol dengan baik 5 tahun, 10 tahun, atau bertahun-tahun, pasti nanti sudah mulai ada gangguan namanya nefropati diabetikum atau gangguan ginjal, bisa berujung pada cuci darah, gangguan saraf, stroke, gangguan jantung, penyakit jantung koroner, sampai rasa kesemutan atau kebas-kebas yang setiap hari yang kita sebut sebagai neuropati diabetikum. Itu nggak enak. Pengalaman pasien saya dengan neuropati diabetikum itu tidak enak sama sekali. Dia ngerasa kesakitan atau kesemutan setiap hari. Solusinya apa? Solusinya adalah kontrol ke dokter. Kalau memang sudah punya penyakit tersebut, usahakan kontrol gula darahnya secara teratur, kemudian lakukan aktivitas fisik, hindari makanan yang berkarbohidrat yang tinggi.
Yang kedua, dislipidemi. Sebenarnya dislipidemi tidak menjadi masalah penting ya, karena ini bersifat dinamis. Jadi orang yang habis makan, mohon maaf, makan yang berlebih seperti yang berkolesterol, daging-dagingan atau apa, memang langsung akan menimbulkan angka kolesterol yang meningkat. Namun apabila tidak ada gangguan metabolik seperti kencing manis, kolesterol tersebut nanti akan turun sendiri karena memang akan dibakar lemak-lemak akan dibakar dengan aktivitas fisik, dengan pola hidup yang baik. Jadi tidak pernah ada dislipidemi berdiri sendiri karena suatu penyakit dislipidemi sendiri, kecuali memang ada satu penyakit yang dislipidemi herediter, namanya keturunan. Tanda-tanda yang dipercaya oleh masyarakat awam itu pegal-pegal, leher tegang, kesemutan. Sebenarnya itu tidak jadi acuan ya, karena bersifat silent. Orang dengan hiperkolesterol biasanya tidak tanpa gejala. Yang bergejala adalah komplikasi dari dislipidemi. Tiba-tiba datang ke rumah sakit atau ke UGD dengan stroke. Dokter akan mencari tahu penyebab terseringnya stroke karena apa? Apakah karena darah tinggi atau memang ada resiko dari penumpukan atau penggumpalan darah. Nah, salah satunya adalah dislipidemi. Nah, ini penyakit yang jadi penyerta atau komorbid terutama di masa pandemi, PPOK atau penyakit paru obstruktif. Istilah awamnya adalah penyakit paru-paru yang terjadi pada keadaan di mana saluran pernafasannya itu mengecil dan tidak bisa kembali lagi. Kenapa seperti itu? Karena punya riwayat sebelumnya dan lama, biasanya perokok berat satu hari bisa berbungkus-bungkus, kemudian saluran-saluran pernafasannya sudah mulai rusak dan mulai kaku, sampai pada akhirnya disebut sebagai PPOK. Jadi pasien-pasien dengan PPOK atau penyakit paru ini tiap hari harus mendapatkan terapi, baik itu bronkodilator, dia harus menghirup obat inhaler, ataupun kadang-kadang kalaupun berat, pasiennya harus menggunakan oksigen, tergantung dari tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Ada lagi penyakit ginjal. Penyakit ginjal mulai dari stadium ringan sampai stadium akhir. Kalau stadium akhir mungkin sudah harus dengan bantuan cuci darah. Cuci darah baik seminggu 2 kali, seminggu sekali. Tapi rata-rata pengalaman saya pasien-pasien dengan lansia kebutuhan untuk cuci darah dengan penyakit ginjal mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Gitu. Tanda dan gejalanya pun khas, mulai dari kencingnya terlalu banyak sampai pada saat akhirnya dia tidak bisa kencing ataupun sama sekali tidak menghasilkan urin. Pada saat dia tidak bisa menghasilkan urin, itulah sudah mulai terjadi gangguan, bengkak, terus paru-parunya banjir, kemudian mata dan wajahnya menjadi bengkak, mudah sekali infeksi, dan lain-lain. Nah, ini juga penyakit yang sering dialami, penyakit sendi ya. Gout arthritis istilah awamnya penyakit asam urat. Kalau untuk osteoartritis, penyakit radang sendi. Kalau untuk osteoporosis dan rheumatoid arthritis mungkin agak jarang. Kalau rheumatoid arthritis ini berhubungan dengan autoimun atau gangguan sistem kekebalan. Kalau osteoporosis ini berhubungan dengan hormonal. Biasanya pada lansia yang terutama yang wanita karena sudah mengalami menopause. Nah, untuk yang paling sering ini ditemui terutama di poliklinik, kami menemui osteoartritis baik di kedua genu ataupun di lumbal. Jadi OA genu awalnya di satu kaki misalnya. Dok, saya pada saat berdiri atau pagi-pagi kok terasa kaku, kemudian kalau berdiri lama nyeri lutut saya, terus kalau berjalan juga nyeri. Dicari tahu faktornya. Dahulu mungkin kegemukan, dulu sering angkat-angkat barang, naik turun tangga yang terlalu atau riwayat trauma berulang ya, salah satunya naik turun tangga, kemudian kecelakaan ataupun kebentur. Kemudian ada lagi gout arthritis. Gout arthritis ini
adalah penumpukan dari asam urat di cairan sendi. Di mana kalau dibilang gout arthritis itu sendi yang dia mengikuti hukum gravitasi. Jadi cairan sendi yang paling bawah, terutama pada ekstremitas di bawah ya, kaki dan lengan, karena posisi badan kita kan selalu berdiri, dia akan terjadi benjolan di ujung-ujung persendian, terutama jari-jari. Tiba-tiba jari-jarinya pagi-pagi nggak bisa digerakkan, bengkak dan nyeri sekali. Curigalah itu suatu gout arthritis. Apa yang menjadi resiko dari penyakit tersebut? Mungkin dia salah satunya banyak makan emping, jeroan, terus otak, lemak, sayuran, semua bahan-bahan yang berbau menyengat ya, dan juga alkohol. Ini saya ambil contoh rheumatoid arthritis dan gout. Kalau rheumatoid arthritis jarinya bengkok-bengkok. Kalau gout arthritis atau asam urat jarinya benjol-benjol. Nah, yang berikutnya penyakit jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang disebabkan oleh sumbatan. Kenapa terjadi sumbatan? Salah satunya yang tadi, faktor yang tadi, dislipidemi atau kelebihan kolesterol. Darah tinggi dan kencing manis juga bisa menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Bahayanya apa? Pada saat harusnya aliran darah ini bisa memasok nutrisi ke jantung, tapi karena dia ada sumbatan, jantungnya tiba-tiba menjadi rusak dan tiba-tiba bisa saja berhenti. Itu yang dinamakan serangan jantung. Gejalanya pun cukup khas, dia biasanya nyeri seperti tertimpa, tembus ke belakang, menjalar sampai ke lengan, bahu, kemudian ada keringat dingin, cemas, mau pingsan. Nah, kita masuk ke dihubungkan dengan COVID. Apa sih resiko COVID pada usia lanjut? Pasien yang lanjut itu kenapa dia berisiko terkena COVID, dan bila dia terkena COVID, apa bahayanya? Ada satu laporan di Inggris kalau nggak salah ya, kalau saya nggak baca, ada pasien usia 99 tahun atas nama Ibu Rita Renault. Jadi dia terkena COVID. Nah, pada saat itu semua keluarga, petugas kesehatan sudah berasumsi kalau lansia ini tidak akan berhasil mengalami kesembuhan. Tapi ternyata Ibu Renault ini atau Rita Renault ini bisa mengalami kesembuhan dan sehat pulih seperti sedia kala. Setelah dicari tahu, ternyata ini salah satu ini ya, keberuntungan, istilahnya keajaiban. Jadi dia dulu pernah lolos dari bom di usia dia muda, kemudian dia lolos lagi dari maut dari corona. Tentu saja ya dengan bantuan obat-obatan yang terbaik dan fasilitas kesehatan yang baik pada saat dilakukan terapi di rumah sakit di Inggris. Tapi sebetulnya kejadian tersebut bisa kita bilang sebagai suatu kejadian yang mujur atau mujizat ya kalau dibilang ya, atau keberuntungan lah. Sebab dari angka laporan dari beberapa negara, salah satunya Cina mengklaim 80% pasien dengan COVID yang meninggal itu usianya di atas 60. Nah, dari 60 tahun tersebut, dari 80% tersebut, 75-nya itu sudah tentu mengalami penyakit penyerta. Jadi dia lansianya sendiri sudah beresiko, ditambah lagi dia sudah punya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus ataupun penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner. Kemudian ada lagi data, jadi semakin dia tinggi atau angka dari usia tersebut, usia dari lansia, maka angka keberhasilan untuk sembuhnya pun juga semakin kecil. Semakin kecil atau semakin tinggi angka ketidakberhasilan atau kematian dari si pasien tersebut. Jadi angka paling kecil adalah usia-usia yang paling muda.
Untuk di Indonesia sendiri, 10 penyakit yang umum pada pasien lansia atau penyakit penyertanya adalah yang pertama hipertensi, kedua osteoartritis atau artritis, kemudian ada stroke, penyakit PPOK yang tadi saya bilang, sumbatan dari paru-paru, yang kelima diabetes, kanker, dan penyakit jantung koroner. Kalau dihubungkan dengan kebahayaannya, yang paling bahaya adalah penyakit jantung koroner, kemudian diikuti dengan diabetes mellitus. Yang jadi masalah pada saat ini pasien-pasien lansia dengan COVID-19, ada salah satu contoh atau pembahasan, ada nenek 82 tahun tinggal di panti asuhan sudah 1 tahun. Dia tidak kemana-mana, dia sehat-sehat aja di panti jomponya sudah nyaman, sudah banyak teman-teman, dan itu atas keinginan sendiri. Dalam arti pasien tersebut tidak dibuang, dia nyaman, tidak ada depresi dan lain-lain. Keluarganya berpikir perlu dijemput atau tidak. Kemudian ada pasien 79 tahun, dia aktif bekerja 3 kali seminggu, masih bisa bekerja, kemudian diajak karantina atau pada masa pandemi ini disarankan untuk di rumah saja. Setelah 2 minggu pasien tersebut merasa bosan sekali dengan physical distancing ataupun di karantina. Jadi apa yang harus dia lakukan itu menjadi permasalahan juga pada era pandemi kayak gini, saat ini. Nenek 99 tahun, dia butuh caregiver atau butuh bantuan suster atau tenaga perawat sehari-hari. Apakah dia aman berada di rumah dengan caregiver tersebut? Kemudian ada 69 tahun, nenek-nenek tidak pernah kemana-mana. Kemudian kok tiba-tiba dirawat dengan COVID positif. Kenapa? Itu beberapa hal yang masalah di kasus-kasus di geriatri. Nanti akan kita bahas. Mengapa kondisi-kondisi tersebut bisa menyebabkan suatu resiko mudah sekali terkena infeksi. Sebenarnya tidak cuma infeksi corona, tapi infeksi-infeksi yang lain pun sering. Yang pertama, usia lansia ada istilahnya namanya immunosense atau kemampuan dari sel-sel atau kemampuan dari sel darah putih, kemampuan dari daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun pada usia di atas 60. Terlebih lagi, penyakit-penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes, itu juga menjadi tambahan untuk terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Bayangkan kalau lansia tersebut punya penyakit-penyakit penyerta. Jadi artinya sudah punya 2 permasalahan yang menyebabkan kondisi atau daya tahan tubuhnya menjadi menurun. Ini saya bahas sedikit tentang self isolasi. Kalau mau orang tua, lansia atau keluarga yang mau isolasi di rumah, intinya dia adalah volunteer atau kemauan sendiri ya. Kemudian usahakan terpisah dari keluarga yang lain, satu ruangan, 1 kamar. Kalaupun ada salah satu keluarga yang memang positif atau terkonfirmasi positif COVID, paling tidak harus 24 jam memakai masker kecuali dia berada di kamar sendiri tanpa orang. Usahakan semua barang-barang ataupun peralatan yang dia pakai adalah punya dia sendiri tanpa bercampur sama anggota keluarga yang lain. Selalu menerapkan 3M. Tetap di rumah, tidak boleh keluar rumah. Kemudian usahakan selalu mendapat ventilasi yang baik. Jadi kalau pasien-pasien dengan terkonfirmasi atau swabnya positif, usahakan kamarnya tersebut punya ventilasi yang baik supaya sirkulasi udara atau kuman-kuman tersebut bisa keluar dengan baik. Oke, gimana caranya meningkatkan sistem imun kita? Yang pasti istirahat yang cukup, tidak boleh stres, perbanyak makan sayur dan buah. Fungsinya apa sih sayur dan buah?
Buah dan sayur punya vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa mengurangi daya inflamasi atau peradangan pada saat terjadinya infeksi. Rutin olahraga. Olahraga tidak boleh berlebihan ya. Yang direkomendasikan cukup 30 menit, 25 sampai 30 menit per hari. Tidak per hari pun tidak masalah, mungkin 2 sampai 3 kali seminggu boleh. Yang pasti adalah aktivitas fisik. Saya berikan sedikit ilustrasi. Ini pengalaman pribadi saya selama sekitar 1 tahun di daerah kemarin, kebetulan menangani pasien COVID. Ya, ada laki-laki pasien 68 tahun, dia purnawirawan Polri dengan jabatan yang cukup tinggi. Harusnya dia pensiun, tapi dia menolak untuk pensiun. Dia kerja di tempat, setelah pensiun dia dipekaryakan di suatu perusahaan, aktif sekali, olahraga seminggu 3 kali, dan olahraganya cukup berat ya, bulu tangkis. Status gizinya baik, tapi dia punya komorbid atau penyakit penyerta berupa darah tinggi. Tiba-tiba pasiennya sesak, batuk, demam selama 1 minggu. Setelah dilakukan swab ternyata positif COVID-19. Pasien pernah mengalami perburukan, istilah kami itu ARDS atau gagal nafas. Jadi paru-parunya penuh dengan cairan. Pada saat itu saturasinya turun hingga mencapai 90%. Dia butuh oksigen 24 jam dengan capaian yang cukup, dengan angka yang cukup tinggi, sekitar 10 sampai 15 LPM. Kalau istilahnya adalah semburan dari oksigen tersebut cukup kuat. Kemudian diberikan terapi antivirus, obat-obatan yang cukup adekuat, ternyata sembuh sempurna. Saat ini pasien tersebut bisa kembali aktivitas seperti semula. Ada lagi pasien perempuan 62 tahun, tidak sakit apa-apa, ya, datang dengan sesak, pada saat di swab positif. Setelah dalam perawatan, kami lakukan evaluasi, ternyata pasien ini punya diabetes, punya gagal jantung, punya hipertensi. Pasien tersebut tidak pernah tahu dia punya penyakit tersebut. Nah, sayang sekali pasien tersebut tidak bisa pulih ataupun pasien tersebut meninggal. Ada lagi pasien laki-laki 70 tahun, tidak ada penyakit penyerta, hanya datang dengan batuk-batuk, tidak pernah merokok. Pada saat di swab positif, ronsennya atau foto ronsennya itu menunjukkan gambaran peradangan paru, tapi minimal. Dia minta untuk diisolasi di rumah. Ya, pada saat itu memang kondisi tersebut hanya diberikan multivitamin, edukasi, dan diberikan makanan yang cukup baik, diperhatikan. Pasien tersebut stabil. Dalam 14 hari dilakukan swab, ternyata hasilnya negatif. Apa yang bisa kita ambil dari ketiga contoh tersebut? Yang pertama, lansia harus aware atau harus tahu apakah dia memang punya penyakit penyerta atau tidak. Ya, kalaupun dia punya penyakit penyerta, sebaiknya harus dikontrol. Jangan kecolongan atau tiba-tiba baru tahu, seperti wanita yang perempuan 62 tahun tadi. Tidak tahu, merasa tidak sakit apa-apa. Setelah di rumah sakit ternyata kok ketahuan gagal jantung ada, penyakit hipertensinya ada, diabetesnya ada. Karena tiga-tiga penyakit tersebut memang menyumbang untuk terjadinya daya tahan tubuh yang turun. Terlebih lagi usianya sudah lansia. Nah, kemudian ada pesan yang bisa kita ambil, tetaplah aktif. Jadi kita ambil kasus di laki-laki 68 tahun, orang yang aktif, lansia yang tetap aktif, tetap berolahraga, status gizinya baik, walaupun dia punya komorbid, dan tentu saja komorbidnya tetap dijaga dengan obat-obatan. Apabila dia terkena musibah ya namanya COVID-19 ataupun penyakit infeksi yang lain, mudah-mudahan kondisinya tidak begitu berat dan tidak mengalami gagal untuk sembuh atau fail to try. Jadi dia bisa sembuh sempurna dan bisa kembali seperti aktivitas biasa tanpa kecacatan. Gitu. Ada lagi pesan yang terakhir mungkin, apabila pasien yang memang tidak punya komorbid,
tidak punya komorbid, tidak minum obat-obatan apapun, lebih baik memang tidak kemana-mana, memang mengurangi aktivitas untuk keluar, lebih banyak untuk menghindari atau melakukan social distancing. Oke, mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Robi. Dokter Robi, mohon maaf, mungkin boleh sambil buka kolom chat, Dok. Di sini di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Sebentar, ini mana ya? Iya, dari yang pertama itu ada dari Bunda Kamalia. Boleh minta dibantu siapa ya? Operator? Sebentar, Dok. Ya, coba saya bacakan dulu ya, Dok, ya, mungkin ya. Untuk pertanyaan pertamanya dari Bunda Kamalia. Assalamualaikum dokter, saya Pak Iwan, suami Ibu Kamalia dari Dahlia Senja, mau bertanya, kalau kepala saya keliengan seperti dari duduk berdiri atau dari tidur kebangun selalu muter keliengan dan rasanya mual, tapi tidak bisa keluar muntahnya, itu kenapa ya, Dok? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan di poliklinik ya. Jadi ada istilahnya, ini kalau kita mengacu pada suatu penyakit, ada namanya istilahnya hipotensi ortostatik. Jadi pada saat dia tiduran, kita lakukan tensi, dan pada saat dia berdiri, kita lakukan tensi. Apabila ada perbedaan 20 mmHg atau raksa, itu istilahnya nanti pada saat pengukuran, ada perbedaan yang cukup signifikan, itu bisa menyebabkan pasien rasanya yang tadi keliengan atau pusing, namanya hipotensi ortostatik. Perlu diobati tidak? Sebetulnya itu harus dievaluasi. Apa yang menyebabkan dia Sebentar ya Bu ya. Enggak itu. Mau buka kolom chat. Pertanyaan. Oke. Sebenarnya harus dicari tahu kenapa dia terjadi hipotensi ortostatik. Kalau memang penyebabnya hipotensi ortostatik salah satunya. Apakah karena salah satunya adalah komplikasi dari diabetes mellitus, ya. Salah satunya adalah penurunan dari neuropati otonom namanya. Jadi baik semua saraf, baik sensorik, motorik, dan salah satunya mempengaruhi dari refleks dari vasokonstriksi untuk si jantung pada saat dia perubahan posisi. Namanya perubahan tekanan darah pada saat berdiri dan duduk ataupun berdiri. Jadi tiba-tiba tensinya tadinya 110, terus dia berdiri jadi 90 atau 80, pasti akan pusing. Kemudian yang kedua ada namanya vertigo atau pusing berputar. Apakah memang pada saat itu ibunya mengalami atau bapaknya mengalami vertigo? Nah, itu yang harus dicari tahu karena bahasa awam dengan bahasa dokter berbeda. Keliengan, pasien cuma tahu sakit kepala, tapi setelah dievaluasi ternyata vertigo. Setelah dievaluasi ternyata migrain. Ternyata evaluasi ternyata yang dimaksud adalah vertigo. Kemudian ada lagi penyakit yang lain. Apakah ada gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan? Tapi secara global, kalau menurut pengalaman saya untuk kasus seperti itu mungkin itu namanya hipotensi ortostatik atau perubahan dari tekanan darah pada saat tidur dan berdiri. Bahayanya, solusinya sementara pada saat tidur dan duduk, kasih jeda, jangan langsung berdiri dan berjalan, kasih jeda sekitar berapa menit, adaptasi dulu, baru berjalan, karena resikonya adalah jatuh. Ya, kasus-kasus seperti itu resikonya adalah jatuh. Oke, mungkin ada lagi. Oke, baik, selanjutnya Dokter, saya mau nanya dokter. Ya. Ya, boleh silakan. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya Ibu Marni, usia saya 52 tahun. Saya termasuk pralansia ya, Dok? Belum. Maksud saya gini, tadi uraian Pak Dokter bahwa makin tua usia, produksi air liur makin berkurang ya, Dok ya? Iya. Iya. Nah, justru yang saya alami, Dok, dan juga emak alamin, perasaan nih, saya kalau lagi ngomong, tahu-tahu air liur banyak sehingga suka keselak sendiri. Dan nggak cuma saya, ada emak juga begitu, suka begitu. Jadi terus jadinya batuk-batuk karena keselak air liur sendiri. Itu saya ada kelainan atau bagaimana ya, Dok ya? Oh, gini, apa yang tadi saya sampaikan atau saya uraikan itu saya ambil dari textbook ya. Textbook itu diambil dari sebenarnya ada penelitian data-data dari mayoritas orang atau kebanyakan dari beberapa pasien ataupun udah ada penelitian. Tapi sebetulnya manusia itu punya sifat individual, tidak semua, walaupun saya bilang rata-rata memang secara liurnya akan berkurang, mulut mudah kering, tapi tidak semuanya Ibu. Kalaupun memang ada hipersekresi dari liur namanya, jadi liurnya yang berlebih, kalau memang tidak mengganggu sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang pertama harus cari tahu apakah memang ada kelainan dalam arti gigi geligi. Kadang-kadang air liur berlebih pada kasus-kasus yang stomatitis atau sariawan juga bisa terjadi. Kemudian ada juga penggunaan prostetik seperti gigi palsu ataupun behel. Kadang-kadang hiperlakrimasi juga hiper dari air liur juga bisa terjadi karena fungsi liur sendiri sebetulnya untuk melindungi dan melumaskan. Jadi aman aja Ibu kalaupun itu berlebih. Cuma yang jadi masalah adalah suka keselak ya Ibu ya. Iya, jadi kalau lagi pas ngomong nih, tahu-tahu keselak sendiri sehingga batuk, udah jadinya jadi batuk gitu loh. Maksud saya batuk gara-gara keselak air liur sendiri gitu. Jadi saya kenapa ya saya ya? Saya artinya refleks batuknya Ibu masih cukup baik, nggak apa-apa ya. Mungkin intensitas atau gaya bicara kecepatan Ibu terlalu kalau bicara ya mungkin diperlambat supaya bisa mungkin bisa yang bahayanya memang keselak sih, tapi iya keselak. Jadi suka karena keselak sehingga terus ada batuk gitu loh. Terus anak-anak suka protes, Umi kok batuk? Padahal saya nggak batuk, tapi kesel air udah sendiri gitu. Ya udah, terima kasih Pak Dokter jawabannya. Berarti mungkin ini suara saya yang bicara saya yang agak dikurangin ininya kali. Jadi nggak terlalu cepat mungkin. Ya Insya Allah saya mau. Terima kasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya Ratna Suminasi dari Ratu Jaya. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan, usia saya 69 tahun. Ya. Yang saya mau tanyakan, di bawah rongga dada sebelah kanan, di bawah itu suka terasa panas sekali. Itu kira-kira gejala penyakit apa dan bagaimana cara mengatasinya, Dok? Terima kasih. Oke, ini jadi ini ya, telemedicine. Kalau untuk usia di atas lansia, memang akan banyak sekali gangguan ya, mulai dari penginderaan, gigi geligi, sampai otot-otot. Nah ini saya harus evaluasi sebenarnya Bu, apa penyebab dari rasa panas di bagian dada sebelah kanan ya, bawahnya ya. Apakah di bawah rongga dada? Ya, jadi dada. Apa karena otot? Ya, otot. Usia-usia seperti itu kan aktivitas fisiknya, olahraganya pun juga tidak begitu banyak ya Bu ya. Bisa saja kram atau spasm otot bisa. Kemudian ada juga istilah kami itu dispepsia. Kalau orang awam bilang sakit mah. Sakit mah itu macam-macam Bu. Ada yang tipenya gampang kenyang, ada yang tipenya nyeri, ada tipe campuran, kadang-kadang rasa panas sampai di dada. Dan itu areanya nggak cuma di sebelah
lambung, kadang-kadang bisa nyampe kiri, kanan, bawah, belakang, macam-macam. Nah itu sebetulnya kalau ibu mengganggu sekali, tidak ada salahnya ibu periksakan, karena kalaupun secara fisik misalnya dokter menemukan ada kejanggalan ataupun ada kok pada saat pemeriksaan perabaan ada benjolan misalnya ya ada benjolan, itu nanti harus dievaluasi secara foto ronsel ataupun USG, jangan-jangan memang ada benjolan yang bikin nggak nyaman, bisa saja bisa tumor jinak, mohon maaf ya, misalnya FAM, atau bisa juga lipom, lemak, atau ternyata itu semua aman, ibu cuma punya MA. Ya kalau pengatasinya, saya, Dok. Kasus per kasus sesuai dengan penyakit yang didapat. Kalau misalnya itu penyakit MA, ya ibu harus mengkonsumsi. Sebetulnya cara pengatasi awal dari suatu penyakit bukan langsung obat, tapi evaluasi apa yang salah dari gaya hidup. Yang pertama kan edukasi dan gaya lifestyle ya. Lifestyle harus berubah. Tadinya mungkin terlambat makan yang asam, makan pedas. Mungkin udah nggak toleran pada usia lansia, haruslah berubah. Carilah makanan yang bisa ditoleransi sama mulut dan pencernaan. Baru berangkat ke obat-obatan. Saya tidak sarankan ya penggunaan obat seperti antasida ya. Antasida saya tidak menyebut merek karena beberapa literatur kan isinya itu memang isinya logam, dan itu kalau nggak ada lansia punya ciri khas kalau dia nggak susah buang air besar, sembelit, entah dia malah diare kalau sering antasida. Itu. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan obat. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, Dok. Ya, saya mau tanya, Dok. Assalamualaikum. Ya, saya Bu Titi, usia 76 tahun. Saya sudah pasang ring. Sebelum pasang ring, saya tidak pernah terasa apa-apa karena saya di organisasi aktif. Saya juga rajin senam, rajin berenang. Cuman saya kok punya penyakit jantung, penyumbatan, terus pasang ring 1. Tapi setelah pasang ring, justru saya itu malah terasa sering lemes, sering sesek gitu. Nah, terus orang bilang udah obat-obatan jangan dimakan, sekarang pakai ini aja, herbal aja, karena nanti obat-obatan menjurusnya ke ginjal. Nah, terus saya sekarang minum jahe, kunyit, serai, setiap hari saya rebus, saya minum. Apakah itu betul, Dok? Saya mohon sarannya. Terima kasih. Oke, yang pertama ini Bu ya, usia udah pasang ring ya. Pasang ring 1. Nah, sebetulnya pada saat pemasangan ring itu kan ibu jatuhnya namanya CAD atau arteri koroner disease atau penyakit jantung koroner, sumbatan di koroner. Ya. Alhamdulillahnya 1 ring ya, dan penyumbatannya cuma di 1 tempat atau 1 titik ya. Makanya dilakukan pemasangan ring untuk membuka saluran aliran darah ke koroner. Tapi sebelumnya harus dicari tahu faktor risiko dari penyebab penyumbatan tersebut. Apakah ibu ada kencing manis? Nggak ada ya? Ya, kolesterol, Dok, kolesterol. Nah, kolesterol. Kencing manis nggak ada, darah tinggi nggak ada, tapi kolesterol. Ingat, sebetulnya kolesterol itu atau yang tadi saya bilang ya, profil lipid atau kolesterol itu bersifat dinamis. Bisa saja habis ini saya kasih pengarahan, saya makan siang agak berlebih, kolesterol saya langsung naik, bisa. Tapi dengan keteraturan makan, saya olahraga, saya batasi kalori, lemak-lemak tersebut akan tetap bisa dibakar, jadi tidak menimbulkan suatu stres oksidan atau menyebabkan langsung terjadinya penyumbatan. Tapi di dekade keempat, kelima, ibu harus tahu semua pembuluh darah mengalami kekakuan, ditambah lagi dengan adanya resiko hiperkolesterol. Jadi terjadinya suatu penyumbatan juga bisa menjadi atau dipercepatlah kondisinya seperti itu. Setelah dipasang ring, kok ibu menjadi lemas? Malah lemes, malah suka sesek gitu. Dulu-dulunya malah nggak pernah gitu. Nah, sesaknya itu sebetulnya harus saya evaluasi secara, mungkin nanti di sini ada
perwakilan atau ke Dokter Agus tuh. Dokter Agus senior saya atau guru. Dia lebih ahli di KKV namanya, kardiovaskular, konsultan kardiovaskular. Jadi sebenarnya harus dievaluasi sebelum dan sesudah dari pemasangan ring, status dari jantungnya itu apa? Apakah kalau kami bilang ada namanya apakah sudah terjadi dekonkordis atau payah jantung? Payah jantungnya pun diklasifikasikan. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau ibu masih bisa menjalankan aktivitas, berat masih bisa tanpa keluhan, berarti tanpa dekonkordis. Tapi kalau sudah makan minum aja udah sesak, itu udah namanya payah jantung level 4. Biasanya ada tambahan namanya odem pulmo atau adanya cairan yang menumpuk di paru-paru. Nah, salah satu penyebab payah dari jantung, salah satunya yang kemarin Ibu lakukan adalah penyakit jantung koroner karena kerusakan infak miokard. Jadi sebetulnya kalaupun sekarang ada keluhan lemas dan sesak, lebih baik dievaluasi ulang Bu, status dari jantungnya. Apakah kontraksinya cukup baik? 1. Adakah sumbatan yang lain? Mudah-mudahan Jadi tidak harus ada. dikateterisasi lagi gitu, Dok? Harus dikateterisasi lagi gitu? Enggak, belum tentu. Evaluasi dalam arti 1, dilakukan pemeriksaan EKG ulang yang simpelnya. Kemudian mungkin kalau punya resiko yang kemarin penyumbatan, mungkin bisa di angiografi ulang ataupun di ekokardiografi. Sebenarnya ekokardiografi yang paling baik ya dan paling simpel. Dan itu ada kekhususan dokternya. Nah, di sini mungkin ada Dokter Agus tuh. Bisa kemana prakteknya, mungkin di Hermina tuh. Bisa konsultasi Bu. Jadi harus dilihat dulu status dari jantungnya Ibu saat ini apa. Apakah ada dekonkordis yang menyebabkan sesak atau payah jantung atau lemah secara memang kontraktilitasnya tidak begitu baik. Nanti bisa dilihat dari pemeriksaan atau imaging seperti itu. Kalau penggunaan obat-obat ramu-ramuan, kalau ada penggunaan herbal, saya tidak mengiyakan, tidak juga melarang, tapi perlu dilihat ada jahe, ada itu. Apakah itu tidak cukup iritatif ya buat di tenggorokan ya? Tapi Ibu malah timbul dispepsia atau emah. Gitu. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Saya tidak mengiyakan, juga tidak sendiri, nggak beli, tapi ngerebus sendiri. Iya, tidak melarang, juga tidak mengiyakan secara langsung. Baik, ya. Baik, terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dok. Iya, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di chat ya Dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebentar. Ya, untuk dari Assalamualaikum, saya Sri Pujastuti dari WCP mau bertanya apakah minum air kunyit bersama ampasnya itu bagus untuk kesehatan? Yang mau cerita itu. Iya, terus untuk pertanyaan Jam 11. ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana ini Dokter Robi, mohon maaf, mungkin pertanyaan tadi ada agak sama nih Dok, yang terkait minum herbal untuk kunyit sebagai antibiotik, dan kemudian ada lagi dari Bunda Rianita Pratiwi itu minum mon atau jahe, temulawak, browali dan sereh itu untuk daya tahan tubuh, benar nggak tuh Dok? Boleh dijawab mungkin dengan Dokter Robi. Oi. Di situ di kamar Bunda sini nih. Belum masak. Belum sempat masak.
Dokter Robi? Dok? Udah lihat. Udah lihat kali ya? Coba sebentar, mungkin ada gangguan sinyalnya ya Bunda ya. Sorry. Sini di kamar di-mute ya. Bunda. Oke, baik Dok, boleh Dok. Mungkin tentang tadi Dok. Jadi gini, untuk penggunaan obat-obat herbal, nah masih dalam kajian. Jadi kita tidak menutup mata, tidak melarang, karena di Asia pun khususnya Cina juga menggunakan terapi herbal banyak. Tapi salah satunya penggunaan temulawak ya. Temulawak kalau yang beredar di pasaran mungkin sudah ada yang namanya sari kurkuma, itu kan temulawak. Memang sudah banyak penelitian, dia punya efek karena dia isinya ada salah satunya flavonoid, dia punya efek antioksidan, antiinflamasi, dan lain-lain. Nah, salah satunya kalau di Indonesia kan itu dia bisa mengurangi peradangan, bisa mengurangi infeksi, bisa mengurangi kejadian-kejadian yang secara global kalau di pembuluh darah itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa di situ. Tapi prinsipnya ya tidak berlebih ya, semua tidak berlebih. Tidak langsung pagi siang sore harus ini, terus setiap hari harus ini. Ya kalau saya pengalaman pribadi, segala sesuatu yang berlebih tidak cukup baik, karena kembali lagi sebetulnya manusia itu kan tercipta dengan tanpa penyakit, cuma kita harus cari tahu aja cara memeliharanya. Cukup kalau ibu minum antioksidan yang begitu tiap hari makan antioksidan, beras kencur, temulawak dan lain-lain tiap hari, tapi kesehatannya tidak dijaga, makan sembarangan, banyak makan manis, tidak pernah olahraga, minum alkohol, merokok, ya percuma. Lebih baik menghindari itu semua, malah tidak minum antioksidan. Malah saya rasa lebih signifikan menghindari hal-hal yang salah ketimbang mencegah dengan penambahan obat-obat herbal. Gitu. Tapi intinya saya tidak melarang dan tidak juga mengiyakan 100%. Jadi gunakan saja, tapi sewajarnya aja. Apabila ada efek-efek yang tidak diinginkan ataupun rasanya setelah minum itu jadinya mual, muntah atau bagaimana? Karena sebetulnya ini semua yang diekstrak atau diolah sendiri, bayangkan dari satu tanaman itu diambil kemudian direbus, itu bahan aktif sama bahan yang tidak berguna, bahkan bahan yang beracunnya juga ikut keminum. Beda dengan produksi pasaran yang sudah diekstrak bahan yang aktifnya aja, yang bergunanya dengan komposisi yang komposisi atau ukuran dosis yang sudah tepat, tidak beracun, itu baru dipasarkan ke masyarakat untuk diminum. Itu saya rasa lebih aman ketimbang ibu mengambil sendiri, misalnya ada daun-daunan, ada batang pohon atau apa, kemudian diolah sendiri. Nah, itu lebih berbahaya karena tidak tahu kandungan yang semua pada satu tanaman itu. Mungkin yang bermanfaat 50%, 50%-nya lagi mungkin kadang berbahaya. Gitu. Mungkin kajiannya seperti itu yang harus dipikirkan. Baik. Mengingat waktunya sudah jam 11, ini saya baca pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh tanya lagi? Ibu, maaf boleh tanya lagi? Boleh. Baik, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, yang ingin saya tanyakan adalah bukan penyakit, mohon maaf dok. Saya itu tadinya tingginya 167. Kenapa sekarang saya menjadi 146 dok? Yeah. Karena nama saya Eyang Maharani dari organisasi Wirawati Catur Panca dok. Itu yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan ibu itu pertanyaan ujian sebenarnya, pertanyaan ujian kami waktu lagi pendidikan. Kenapa lansia tadinya ya usia muda kok saya 170 dok, kemudian sudah usia menuju ke 65, 70 kok saya jadi pendek dok ya? Apa iya menjadi penurunan? Oh enggak. Jadi
pikirkan ada sesuatu namanya yang tadi saya paparkan, ada namanya muskuloskeletal. Jadi otot dan tulang. Ya, pada saat ibu mengukur tinggi badan di usia muda, itu kan ibu posisinya tegak, ya, tegak, otot-otot masih bagus. Kemudian juga tidak ada penyakit yang lain-lain mungkin, jadi postur tubuh ibu baik pada saat dilakukan pengukuran 167. Usia sekarang, coba ibu tanya ke anak ataupun bercermin, apakah ibu sekarang membungkuk? Satu, membungkuk. Kedua, apakah tulang belakangnya ada perubahan dari yang tadinya agak lurus, jadi sekarang mungkin berubah agak bengkok, skoliosis mungkin, kifosis, atau mohon maaf Bu, ada satu lagi namanya apa ibu pernah sakit pinggang sebelumnya, pinggang atau? Iya dok, pernah. Ada nggak fraktur atau fraktur kompresi istilahnya? Dok. Fraktur kompresi itu pernah jatuh. Pernah jatuh? Pernah. Oh iya. Coba dilihat secara jatuhnya tang dok. Iya. Coba dilihat secara foto ronsen. Coba dilihat secara foto ronsen apakah ada pecah di tulang vertebrae, namanya vertebrae. Jadi kalau itu ada pecah, biasanya satu ibunya kesakitan tiap hari, tapi kelihatannya enggak ya, atau coba dilihat dianalisa apakah memang ada perubahan dari bentuk tadinya lurus, apakah sudah mulai membungkuk sebelumnya? Iya, itu membungkuk. Nah, pernah lihat ini Bu, apa namanya bintang film Rambo, Sylvester Stallone? Iya, pernah dok. Nah ya, itu dia umurnya sekarang hampir 85 ya. 85, dan dia itu tegak dan masih gagah. Kenapa? Salah satu upaya untuk mencegah namanya sarkopeni ataupun malnutrisi, salah satunya dengan olahraga. Nah, pilihan olahraga oleh si bintang film tersebut atau Sylvester Stallone adalah angkat beban. Tapi dengan kalau ya jangan langsung dipraktekin. Kalau beliau itu punya penasihat medis, punya dokter pribadi, berapa angkat beban yang harus diangkat, kemudian berapa banyak yang harus latihannya berapa kali, dan dia bisa menjaga besarnya otot tetap stabil, jadi dia tetap berotot. Jadi selama ototnya masih bagus, insya Allah tulang-tulangnya masih tetap kuat untuk tertopang atau menopang. Jadi dia tetap tegak. Gitu. Itu sebetulnya bisa dicapai dengan dipelihara mulai dari usia muda. Usia-usia seperti saya 30-an sudah mulai itu harus rajin olahraga, mungkin weight training atau angkat beban. Tidak harus ekstrim ya, angkat beban yang terlalu banyak. Untuk menjaga daya kekuatan otot. Kalau daya kekuatan ototnya bagus, postur tubuh biasanya mengikuti bagus gitu. Salah satu alat untuk mengukur kelemahan otot atau sarkopeni itu dengan hand grip. Ada alatnya tuh. Jadi kalau hand gripnya kurang dari 25, 20, genggamannya sudah mulai lemah, jangan-jangan sudah mulai kelemahan otot. Gitu. Cari lagi kelemahan ototnya kenapa? Tidak pernah dipakai, satu, atau memang status nutrisinya memang menurun atau malnutrisi. Tiap hari makanannya cuma nasi, sayur lah, proteinnya kemana? Gitu. Jadi kalau menurut saya ibu harus dievaluasi apakah struktur dari badannya ibu ya, postur terutama dari tulang belakang, apakah memang sudah berubah bentuk. Kalau memang sudah berubah bentuk berarti pengukurannya akan berubah jadi 167 jadi 149 ya, ke 20 cm-nya kemana? 20 cm-nya melengkung ke depan, ke samping atau ke belakang. Melengkung dok, emang melengkung. Cuman itu bisa dirubah nggak dok? Gitu. Bisa dirubah nggak? Jadi bungkuk gitu loh dok, bungkuk dikit. Itu bisa sembuh nggak dok kira-kira?
Kalau itu saya nggak bisa melebihi kemampu atau analisa atau kompetensinya dari dokter lainnya. Ada ahli namanya rehab medik, terus ortopedi, yang lain-lain. Tapi menurut saya, kalaupun ibu punya, ada tuh beberapa di YouTube ya, suka lihat pasien yang tadinya lemas, terus bungkuk-bungkuk, terus udah mulai makan minum olahraga, nah ternyata postur tubuhnya membaik gitu. Kecuali ya kalau ibu sudah mulai ada kelainan, kalau fraktur jangan, kalau ada patah tulang jangan, kalau ada kelainan ligamen atau kelainan sendi jangan, konsultasi dulu. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya ibu bisa aktivitas fisik baik, olahraganya baik, jangan dipaksa tapi ya, status nutrisinya baik, saya rasa untuk kembali saya nggak bisa kasih jaminan karena saya nggak punya pengalaman, tapi paling tidak bertambah bungkuk. Gitu. Baik, kalau gitu. Terima kasih Eyang sudah bertanya. Nah, untuk selanjutnya Dok, mungkin boleh sedikit dilihat di chat Dok. Pertanyaan yang masuk di chat karena lumayan banyak, mungkin nanti dokter bisa pilih 1 atau 2. Assalamualaikum. Ya, boleh silakan Dok dipilih pertanyaan yang ada di chatnya Dok. Nanti dokter bacakan. Ya, untuk dokter Opi boleh di unmute dulu mungkin Dok. Oh iya, sorry. Ya, silakan Dok. Pertanyaan dari Bu Mimi, rutin olahraga 1 minggu 2 kali dan berjemur setiap hari. Tapi saya pernah mengalami dada sebelah kiri sakit sesek. Kalau pipis suka berbusa. Kenapa ya Dok? Mungkin pertanyaannya gini, kenapa saya rajin olahraga dan berjemur kok malah timbul nyeri ya, sakit ya? Begini, Ya, mungkin nyeri dada, apalagi sebelah kiri, disertai dengan sesak, harus Ibu evaluasi, apakah seseknya benar sesek, terasa tidak bisa nafas, nyerinya ada menjalar sampai lengan, atau menjalar sampai belakang, dan berapa lama. Kalau memang itu ada, coba Ibu tanya diri sendiri, apa ada faktor resiko? Kencing manis kah, darah tinggi kah, jantung kah, dan lain-lain. Jangan-jangan seperti Ibu yang tadi, yang sudah pasang ring, jangan-jangan itu koroner, atau penyakit jantung koroner, bisa saja itu terjadi gitu, dan tidak ada hubungannya sebetulnya antara olahraga. Tapi kalau tercetus pada saat olahraga bisa. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner pada saat dia berolahraga, dia terjadi takikardi, penyumbatannya itu tidak mampu mengatasi atau kebutuhan dari suplai oksigen ke jantungnya tidak terpenuhi karena ada sumbatan, terjadilah nyeri dan sesak. Gitu. Kalau untuk suka pipis, berbusa sebetulnya hampir semua orang berbusa ya. Saya sendiri kalau pipis, apalagi di istilahnya apa ya, di kloset ya, di kloset kadang-kadang kan kita bisa melihat langsung, apalagi pancurannya kencang dan itu bisa berbusa. Dan harus disamakan persepsinya berbusanya ibu, apakah memang berbusa yang patologis ataupun kelainan pada penyakit. Kalau berbusanya pada penyakit, itu bisa terjadi gangguan nefropati atau gangguan dari kerusakan ginjal. Salah satunya adalah kencing berbusa. Gitu. Kemudian satu lagi ya, mungkin ya. Baik, boleh saya bacakan nih Dok. Ini saya gabungkan dari beberapa pertanyaan nih Dok. Di sini, apakah semua lansia rentan untuk terkena COVID-19 atau hanya yang punya komorbid saja Dok? Nah, kemudian bagaimana dengan lansia yang punya komorbid tersebut untuk tetap sehat di masa pandemi ini Dok? Oke, yang tadi semua saya sudah jelaskan sebetulnya. Ini kan dari awal, 1,
lansia atau usia di atas 60 ada istilahnya namanya immunosenescence. Jadi daya tahan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun. Nah, kalau sudah mulai menurun, itu resiko apapun, jangankan COVID, DBD, tifoid dan lain-lain, bahkan penyakit-penyakit infeksi yang lain gampang ketularan ibu, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi umur sendiri sudah mengalami perubahan pada sistem kekebalan tubuh. Jadi resiko terjadinya memang lebih rentan pada usia sudah lanjut. Kedua, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, kencing manis, darah tinggi, jantung, diabetes, itu menambah angka penurunan daya tahan tubuh. Terlebih lagi, menambah juga angka kesulitan untuk kembali pulih, karena banyak nanti kesulitan-kesulitan atau komplikasi yang timbul pada saat dia terkena COVID ataupun infeksi yang lain. Jadi, satu hal saja sudah kena penurunan, ditambah lagi dengan penyakit penyerta. Jadi 2 kali dia dapat resiko terjadi infeksi atau mungkin dalam hal ini pandemi COVID ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada ilustrasi yang tadi saya sebutkan. Ada seorang purna, dia punya komorbid, dia aktif, olahraga, tetap bekerja, teratur minum obat. Dia kena COVID. Sembuh sempurna. Sekarang dia kembali bekerja, aktif, merasa sehat walafiat. Artinya yang bisa kita ambil dari sini adalah apabila dia punya penyakit penyerta, usia sudah lanjut, ya tetap jaga kesehatan. Olahraga seperlunya, tidak berlebih ya, sesuai dengan porsinya, dan case by case, tidak semua pasien olahraganya sama. Kalau punya penyakit jantung ya jangan olahraganya samain dengan pasien yang tidak punya penyakit penyerta. Kalau dia sudah dia mampu melakukan diet yang baik, aktivitas fisik, olahraga, kemudian penyakit penyertanya dikontrol dengan menggunakan obat-obatan yang rutin. Gitu. Jangan, ya memang sekarang beranggapan takut ke pusat kesehatan, kontrol ke rumah sakit, takut kena COVID, tapi dia malah di rumah selama berbulan-bulan tidak pernah minum obat karena tidak punya akses untuk kembali berobat karena takut. Nah, yang jadi permasalahan malah penyakit komorbidnya yang datang dan muncul. Kencing manis dengan luka yang tidak sembuh-sembuh, dengan infeksi yang berat, malah dia nggak kena COVID. Nah, kebetulan dengan kondisi seperti itu lebih rentan lagi dia kena COVID. Gitu. Jadi intinya pada saat dia punya penyerta dan usia lansia, terapkanlah pola hidup bersih, bersih, hidup sehat, bersih, tetap beraktivitas, penyertanya dikontrol. Itu saja. Ya, oke, baik. Oke, baik. Nah, untuk sekarang kita masuk untuk pertanyaan. Tadi kita udah punya 5 pertanyaan ya yang sudah dijawab. Sebenarnya sudah lebih dari 5 yang sudah dijawab. Nah, kita sudah punya 5 pertanyaan terbaik yang untuk mendapatkan door prize dari kita. Dan kemudian sekarang kita ada pertanyaan. Pertanyaan ini sudah dari Dr. Robi ya. Dari Dr. Robi, dan nanti ada door prize-nya juga untuk yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti untuk yang bisa menjawab boleh langsung klik raise hand. Klik raise hand dan nanti akan kita sebutkan namanya. Seperti itu ya. Untuk pertanyaannya. Yang pertama, apakah lansia perlu divaksin? Ada yang tahu nggak ya Bunda? Apakah lansia perlu divaksin? Boleh silakan yang bisa. Cukup silakan dijawab. Tidak. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Pertanyaannya. Iya. Coba siapa yang menjawab Bunda? Iya. Ibu Miss Nati. Ya, boleh, betul. Boleh, benar Ibu Miss Nati. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah lansia dengan komorbid harus berolahraga? Iya. Iya.
Iya. Susu Perempuan. Isu Bentar, Bunda lagi dengar. Putri ya, Ibu Rizal Hidayah. Iya. Benar, baik. Iya. Pertanyaan berikutnya, Ya. apakah bila terkena COVID bisa kembali lagi terkena, terutama pada lansia? Bisa. Baik, coba. Mana duluan tadi ya? Bisa. Oke, baik. Ibu ya. Yang mana kan? Ada 2 pertanyaan lagi. Ya, jangan dipencet dulu, belum dipertanyaan dipencet. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya. Untuk dari Dokter Fahri Rozi, mungkin ada pertanyaan, Dok? Teman-teman. Baik, saya boleh satu pertanyaan kali ya, Bu. Silakan yang masih bisa ini, yang gampang saja. Pergeri itu singkatan dari apa ya? Ya, yang tahu Pergeri singkatan dari apa? Persatuan. Saya. Persatuan Gerontologi Indonesia. Coba Ibu Abiedah boleh diulang? Persatuan Gerontologi Indonesia. Benar nggak tuh, Dok? Ya. Benar, Ya, baik. betul. Ibu Betul, Bu. Abiedah. Terima kasih, Bu Abiedah. Ya, terima kasih. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Jadi udah bisa. Pertanyaan 1 tapi jawabannya 2 nih. Ini pertanyaan terakhir. Di mana alamat RSIA Bunda Aliyah dan kapan jadwal praktek Dokter Robi? Boleh yang bisa. Ada 2, jawabannya ada 2 ya, Bunda. Jalan Kartini, Depok Lama. Jalan Kartini, Depok Lama. Oke, Ibu Miss Nati tadi sudah jawab. Boleh mungkin dikasih nomor yang lain? Oh, ya. Iya, boleh. Aku tapi sudah jawab, nggak boleh. Alamat RSIA Bunda Aliyah dan jadwal praktek Dokter Robi. Senin Sabtu jam 8 sampai jam 2. Ya. Setiap hari apa, Bunda? Senin jam 1. Jam 8 sampai jam 2 siang. Iya, untuk alamat Bunda Aliyahnya? Jalan Kartini. Iya dong. Dewi Sartika. Hari Sabtu dan hari Selasa. Sabtu, hari Senin sampai dengan Sabtu jam 2. Hari Senin sampai dengan Sabtu prakteknya jam 8 sampai jam 2. Iya, benar Bunda Rama. Nah, untuk alamat Bunda Aliyahnya? Ya, di Jalan Kartini, tepatnya depan Stasiun Depok Lama. Oke, baik, benar Bunda Rama Dwi. Ratna Suminarsi. Oke, baik. Iya, saya ulang ya. Untuk RSIA Bunda Aliyah Depok itu kita lokasinya di Jalan Kartini, tepatnya di seberang Stasiun Depok Lama. Stasiun Depok Lama, benar. Dan untuk jadwal praktek Dokter Robi itu praktek di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, benar. Jam 8 sampai jam 2. Benar sekali, berarti bunda-bunda semua sudah menyimak ya. Oke, nah di sini banyak banget yang udah tanya lagi nih. Cuma berhubung waktunya yang kita sudah lewat setengah jam dari jadwalnya sebenarnya. Jadi untuk bunda-bunda, ayah bunda, buat oma opa yang lain yang ingin bertanya atau konsultasi, bisa langsung datang ke RSIA Bunda Aliyah dan bertemu dengan Dokter Robi di jadwal prakteknya. Kita juga bisa untuk konsultasi ataupun berobat, kita bisa menggunakan BPJS juga. Nanti mungkin ayah bunda boleh mengambil atau minta rujukan dulu dari vaskes pertamanya, nanti akan dirujuk ke RSIA Bunda Aliyah. Seperti itu.